Jadi kayak gini beritanya. Seluruh media dibungkam, kasus Mbak RK ditutupi. Media Taiwan dan media Indonesia di Taiwan gak boleh menulis dan memberitakan kasus Mbak RK. Ko Faisal disuruh pulang. Yang TKI kaburan disorot media, sepeda listrik juga diobrak-abrik. Pelapor dapat 70.000 NT. Denda kaburan naik jadi 150.000 NT. TKI porak-poranda ya netizen. Semua yang resmi ayo kita viralkan, Jayo. Kita doakan yang terbaik lah ya. Semoga Ko Faisal ya rezeki ini lancar. Nah, jam 9 ya. Sekarang rumah sepi ya teman-teman. Halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Jayo semangat. Nah, nyonyaku masuk kamar. Tadi beliau itu beli makanan dari luar. Biasanya kalau nyonyaku beli makanan dari Japanese style kayak gitu, kita kan nggak ada yang tahu ya kuahnya di dalam mengandung kuah apa. Jadi aku mending nggak usah makan. Nah ya seperti itulah. Aku mau bikin telur dadar. Nah, aku sebenarnya tuh kaget banget ya melihat kabar Faisal Soh yang ternyata dipulangkan ke Indonesia gara-gara kasusnya Mbak RK ya. Sekarang Taiwan itu kayak ketat banget. Alhamdulillah. Madang. Nah ini ya, telur dadar sama nasi. Nah, aku yo kaget ya. Kok ternyata Ko Faisal itu bener-bener dipulangin. Kaget banget. Wah, ngeri banget ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak tahu ya hukum di Taiwan ini benar-benar ditegakkan apa ora. Gara-gara kasusnya Mbak RK, malah bosnya itu sama sekali nggak dikasih tunjuk di publik. Bismillah. Nggak yang dipajang namanya ini tuh nggak ada. Sekarang yang lagi dikejar itu kaburan sama motor listrik yang di Taiwan. Aku tuh nggak punya TikTok ya teman-teman ya. Gara-gara orang-orang pada bikin status di Facebook, aku baru hari ini ngedownload TikTok. Nanti biasanya habis tak download tak hapus lagi karena memori ini nggak cukup.
Menurutku Faisal Soh itu berjasa banget ya untuk para kita TKW yang bermasalah. Ibaratnya kok minta tolong ini itu ditolongin. Ibaratnya adalah simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Kita merasa diuntungkan, kok Faisal juga diuntungkan. Kita diuntungkan menyelesaikan masalah, Ko Faisal diuntungkan karena ya dengan adanya TKW, Ko Faisal menjadi seorang public figure, dikenal, terus akhirnya Ko Faisal kan menjadi ibaratnya ada brand masuk, terus Ko Faisal juga jadi yang kayak brand ambassador kayak gitulah ibaratnya lah. Enak banget, gurih. Aku pakai kecap ya, karena tenggorokanku sakit banget. Nggak tahu kenapa. Ko Faisal kok dipulangkan ke Indonesia itu apa karena Ko Faisal katanya dulu ada masalah. Tapi apa mungkin karena Ko Faisal tidak menikah dengan orang Taiwan ya? Kalau Mbok Cikra kan ibaratnya nikah sama orang Taiwan. Apa suatu saat nanti Ko Faisal bisa datang lagi ke Taiwan? Aku juga nggak tahu ya. Wes dongakno yang terbaik ya lah. Doakan yang terbaik untuk istrinya Ko Faisal, untuk Ko Faisal kayak gitulah. Tumben banget ya nyonya aku masuk kamar. Biasanya nggak kayak gini. Kalau masalah sepeda listrik di Taiwan itu karena memang berbahaya ya teman-teman. Di sini tuh nggak boleh sembarangan. Ibaratnya sepeda listrik dimodifikasi dengan kecepatan tertentu itu di jalan raya berbahaya. Katanya seperti itu. Terus para TKW atau TKL yang pakai sepeda listrik itu nggak punya SIM. Katanya seperti itu. Di Taiwan ini negara ini ora sembarangan ya teman-teman ya. Misalkan kita kerja di satu majikan jaga kakek, kakeknya wafat, harusnya kan kita boleh kontrak belum habis jaga nenek aja lah, kayak gitu enggak teman-teman, harus diperbarui lagi. Menjaga kakek wafat harus pergi dari rumah majikan maksimal 2 bulan. Ibaratnya semua ada ketentuan nih. Terus katanya yang heboh lagi itu, kalau misalkan kita melaporkan kaburan, ibaratnya di sana ada kaburan, kita laporin ke polisi, kita dapat uang 70.000 NT. Tapi aku nggak percaya sama sekali ya. Dan aku nggak tertarik sama sekali.
Apa Pak Jokowi bisa membantu masalah kita yang ada di Taiwan sini ya? Membantu kasus Mbak RK itu. Nggak tahu. Jadi beritanya tuh kayak yang aku gak paham ya. Baru tahu, kaget, takut nangga beneran. Semoga segala sesuatunya dilancarkan. Istrinya yang lagi hamil semoga ya diberikan kesehatan, persalinannya lancar. Tenggorokan aku luka ya. Ini kan makan ini teksturnya agak kasar ya, ikan teri ya. Jadi pas ketelan gitu gerenjel agak menyakitkan. Asin, gurih, tanpa penambahan garam ataupun micin. Alami rasa ikan teri. Alhamdulillah. Apakah Taiwan ini adalah negara yang tidak memandang bulu? Apakah Taiwan ini adalah negara yang menjunjung tinggi kebenaran? Ataukah memang Taiwan ini sama aja kayak Indonesia yang ibaratnya hukum bisa dibayar? Kita lihat aja kelanjutannya kasusnya Mbak RK. Oh, tenggorokanku tuh sakit banget ya. Tapi aku makan kerupuk. Ya wes lah, videonya sampai di sini. Aku juga nggak tahu ya teman-teman ya, ibaratnya kasusnya seperti apa itu nggak tahu. Karena aku juga
tidak mengikuti yang namanya kayak media sosial itu enggak. Hidupku tuh kerja, ngedit lagi video, bikin thumbnail kayak gitu. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangnya.